kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Pujo, Mas Alex Pujiwinarto. Salam dulu, salam Lestari. Ya, ini kita berada di Kebumen. Jadi rencananya tadi habis dari Mas Pacet di Purbalingga, kita mau ke Cilacap. Berhubung teman pendakiannya Mas Alex yang di Cilacap ada acara, akhirnya kita langsung ke Kebumen gitu. Ini di rumahnya Sudibyo. Mas Dibyo sama Ibu Ami istrinya gitu. Mas, jenengan itu apanya Mas Alex? Kok Mas Alex bisa ayo kesini ya itu loh. Ya, mungkin sebelum kamu kenal, aku udah paham dan udah kenal duluan. Gitu. Cuma apa? Tahun 1984 aku masuk IG, itu ya. 84 aku baru 1 tahun. Lah iya, mulai itu. 84 aku udah kenal dan apa ya? Istilahnya kenal pertama kali itu karena ada berita yang heboh. Berita Jadi, apa, Mas? ya saya kan masuk 84, 85 mulai ikut-ikutan teater gitu. Nah di situ udah ada berita itu, kalau nggak salah ada, wah ada yang meninggal di pendekan gunung begitu. Oh, gitu. Terus tahu-tahu cari namanya Alex gitu ya. Nah Alex itu kebetulan itu loh, jebul-jebul kita bergaul yang ngajarin kami di teater itu, itulah awal kenal saya. Oh gitu. Jadi kenal dulu baru tahu kalau ada kejadian itu. Oh ternyata yang selamat Mas Alex. Iya, dan heboh itu. Terus jenengan gimana Mas? Ya. Begitu tahu yang ada tragedi itu, terus yang selamat itu yang ngajari teater itu, jenengan gimana? Ya jujur luar biasa. Jadi dari situ kami penasaran siapa sih dia gitu. Terus karena dia kan kakak kelas, ini kakak kelas secara. Jenengan jurusan apa? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris kan ya. Tuh kayak gitu. Dari dulu undangnya Kang. Gitu. Nah terus jadi waktu itu kami diajari ya, bukan ya sekaligus belajar bareng dan diajari karena istilahnya seniornya kan ini, terus Aslam gitu ya, itu senior kami di teater, terus Pak Rudin yang udah lulus ya, yang di RRI itu ya, yang biasa kalau kita siaran di RRI itu lah. Terus kami ya istilah karena sesuai dengan bahasa Indonesia kan ada apa yang mata kuliah drama, teater dan sebagainya lah. Aplikasinya di sini lah. Ini ada 3 kata kalau saya menggambarkan Kang Alex itu. Ya. Satu itu apa ya? Pendobrak. Kedua konsisten. Ya, konsisten. Ketiga itu cuek. Cuek. Pantas kalau disuruh bilang I love you itu susah. tapi itu apa? Kalau bilang aswok paling pasti itu ya. Itu dari dulu ya. Mantap itu. Ya, jadi kenapa saya katakan mendobrak? Artinya gini, dari segi latihan kalau Mas Aslam itu kan apa ya, yang sekarang di Kendal itu, dia mulai dari penampilannya memang lipis, ganteng gitu ya. Nah ini. Iya, betul. Ganteng, lipis dan terstruktur istilahnya. Jelas. Jadi tahapan-tahapannya jelas gitu. Kalau ini enggak, pokoknya wis sak karepe udele dhewe. Iya, gitu. Termasuk dandanannya. Dandanannya wis ora tau rapi. Kenapa kamu tertarik nih? Iya, Mas, aku pribadi Mas, ayah kan garwane ayune. Ibu sudah banyak yang nanya ke saya, gitu ya? kenapa mau sama anaknya. Jadi itu yang saya katakan pendobrak itu. Jadi dia punya satu metode strategi atau apalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa ilmiah yang beda dengan yang lain gitu ya. Dan yang kedua itu konsisten. Jadi apa yang menurut dia sudah diyakini aliran termasuk zaman semua itu yang namanya musik itu kalau ke kosnya Kang Alex itu harus tutup kuping. Sebab apa ya?
musik cadas, musik dan nyetelnya buanter banget itu ya. Musik rock ya? Musik rock, Metal. bukan metal lah, metal bukan rock masih agak mending ya, metal. Dan dia tidak peduli, itu loh. Dia tidak peduli, pokoknya konsisten dengan apa pilihannya, apa yang diyakininya. Ini gitu ya. Terus ya cuek itu, pokoknya apapun orang ngomong, apapun itu kalau sudah punya prinsip, tidak itu. Ya. Tapi ada satu hal di samping 3 yang tadi itu, yang di mata saya itu apa ya? Ya ojo dianggap ngalem ya. Enggak. Ya, artinya gini, solidaritas. Jujur. Ini tidak memuji ya? Enggak, Karena betul. Ya. Mas Alex disampingi panjangnya. Iya, betul. Aku izin dulu ya. Gitu dah. Ya. Artinya gini. Jadi dia kan apa ya, di komunitas teater itu apapun dia total untuk bisa menghidupi. Sampai harus pindah kos, maaf, ya itu tadi. Kalau waktu itu ada beberapa anggota teater yang harus menyingkir. Pengertian menyingkir harus menghindar dari Kang Alek. Kenapa, Mas? Dengan gaya hidupnya, yaitu maaf. Jadi waktu itu ya tukang ngombe gitu. Nah, benar ini peminum, artinya peminum yang alkohol kayak gitu tadi itu. Dan apa ya, kalau Kang Alek itu ya itu tadi cuek, itu istilahnya secara tampilan, kata nggak pernah ngomong halus, nggak pernah ada halus-halusnya sama sekali. Tapi yang namanya hati, kalau dia sudah punya teman, kenal teman gitu ya, itu luar biasa. Untuk itu ya ini, aku jujur berterima kasih banget ketemu lagi gitu ya. Ya, ada sebagai adik diparani kakang gitu loh. Nah, harusnya kan aku yang ada sowan atau mungkin ke sana gitu. Kayak aku kan ngomong alif. Nah, ini yang itu gitu ya. Tapi luar biasa. Jadi kemarin waktu apa namanya? Keliling pertama kali aku nggak dihampiri, aku rasanya yang itu yang waktu kita ke Aji Barang itu. Nah, ke Aji Barang ke Purbalingga ke rumah Sekti kalau nggak salah gitu lah. Lah Sekti kan kebetulan dengan aku juga sering japrinan, sering itu. Kita ngalih di sini asemi, orang kayak gitu, aswo. Orang gelem mampir gunaku kayak gitu. Mary. Mary, gitu. Alhamdulillah saat ini saya ketemu. Tapi Bapak ya seneng banget ya Bapak. Ya. Kondangan sama tamu-tamu. Iya, ini kan tadi saya mau itu. Ada tuh kancaku sapa, Ustaz kok ngerti betiku. Pokoknya seneng Bu makanya anu Bu ibu. Berlaku Bu. Maksudnya sing Ya artinya untuk bisa ya dalam tanda petik dari satu sisi kan perlu ada orang-orang yang seperti tipe si Prasetyo Tomo yang halus gitu ya. Terus yang luar biasa secara apa namanya penulisan bagus. Terus Mas Aslam gitu ya, yang istilahnya rapi dan yang ganteng gitu. Tapi juga harus ada yang selelehan kayak gitu. Wah. Sebagai penyeimbang gitu. Punya peran. Nah, ya punya peran juga gitu. Ya tentunya untuk orang-orang teater kayaknya sangat-sangat berdosa kalau mengatakan tidak kenal atau melupakan makhluk satu ini. Benar. Sampai sudah tidak di sana kepeduliannya terhadap SS itu saya salut. Saya sendiri tidak bisa seperti itu. Jadi waktu itu saya juga malu benarnya ya. Ada adik-adik kita ya, siapa itu ya, yang mengatakan kondisi teater SS kembang kempis mau begini. Ini yang japrini saya lewat FB waktu itu belum ada. Alhamdulillah, mungkin saking sombongnya saya saking sibuknya saya, waktu itu masih kepala sekolah, lainnya pada transfer, aku transfer di itu kepeduliannya dan kecintaannya itu luar biasa. Itu sampai ini loh, yang untuk SS itu sampai aku udah menikah sama jenengan Mas, itu juga beliaunya itu masih ngajar di sana, ngajarin anak-anak SS itu. Itulah sering kita ke Semarang. Iya. Ada juga yang latihan di tempat kita. Iya, sampai di tempat kita. Dan ternyata memang ini ya berkat apa ya campur tangan atau sentuhan-sentuhan dari Kang Alek itu, walaupun dengan sikap-sikap yang apa namanya dalam tradisi itu yang itu, tapi kita harus jujur, harus bangga. Banyak orang-orang yang berhasil di bidangnya, kepenulisan mungkin dari apa namanya seperti Mas Teguh Wibowo itu saya salut itu ya, mulai dia bagaimana dipoles menjadi seorang tokoh tua antara polesan Mas Aslam dan Kang Alek itu, sehingga kalau Teguh pasti tokohnya perannya adalah tokoh kakek mesti, dan itu menjiwai banget gitu ya, menjiwai banget itu. Masalah apa kalau tidak begini kalau disewet
iya gitu. Jadi keras kayak gitu. Keras, penting untuk mengajari gitu. Dan memang banyak tokoh-tokoh yang di Jawa Tengah ini yang menurut saya ya paling tidak kalau toh tidak dikatakan diajari ya paling tidak mesti kenal dengan tokoh satu ini. Mas, untuk kan beliaunya ini kan membawai teater Ya, di kampus itu. Lah untuk segi prestasinya gimana Mas? Waktu itu pernah seingat saya dalam festival teater antar kampus kan ya. Saya lupa tahunnya berapa itu, termasuk di dalamnya dari Unisula. Kalau tidak salah ya, saya ingat saya itu dari Undip, terus dari kita, IKIP, terus satunya mana gitu, dan kalau tidak salah kita juara 2 atau juara 1 dalam festival lomba teater antar kampus gitu ya Pak ya, lomba teater antar kampus itu. Kalau ini kan saya pernah dengar beliaunya itu juga punya Theater of Pain. Nah, itu dengan ikut masuk. Itu sudah tidak di situ. Jadi tapi dari selentingan teman-teman itu, jadi sebetulnya ada semacam untuk ini loh, semacam ketidakcocokan mungkin, terus dia mendirikan itu kelihatannya. Betul kan ya? Mungkin konfirmasi langsung ke Kang Alex seperti itu. Tapi ya jujur, ternyata ya itu akhirnya bersinergi ya nggak salah ya antara SS dengan itu. Betul. Tapi awal-awalnya itu ya istilahnya cara itu ya kita ada perbedaan estetika. Lah gitu ya. Tapi setelah itu semangatnya satu, semangat berlomba untuk istilahnya prestasi, untuk maju, bukan untuk dan membesarkan ini. Nah iya begitu. Jadi dengan cara seperti ini dia bisa, ayo kita bersaing seperti itu. Mas ceritain salah satu aja metode latihan yang diberikan sama Mas Alex. Nanti coba sama nggak kayak melatih bela diri gitu loh. Ini kenapa aku tertawa, jadi kenangan yang manis, dan ini saya ceritakan ke anak-anak saya termasuk ke istri saya gitu ya. Dulu Bapak kalau kemarin baru saja saya ceritakan waktu di kampus itu orangnya ya kecelelean karena ini gurunya gitu. Nah itu saya cerita ke anak saya begitu itu. Nah, salah satu metode yang saya ingat dan saya terkesan sampai saat ini, waktu itu kami dibawa ke Pasar Juar, pakai apa guys, angkot merah apa jenis sing Daihatsu itulah, mudun belang begitu ya. Setelah itu disebar, ya disebar des. Di situ kita sudah langsung pakai apa yang kita mau pilih. Kan biasanya kalau di pasar itu kalau tidak orang gila ya pengemis. Itu ya, aku harus merangkan orang gila itu piye caranya berat gitu lah. Akhirnya aku milih pengemis. Lah kan ngemis lah gitu ya, ngemisnya bukan ngemis yang pakai ecer-ecer ngamen ya, betul-betul ngemis gitu. Sehingga dari riasan sebisa kita, terus tampilan ya bagaimana lah untuk memelas begitu. Ada yang ininya pakai sarungan sampai dan sebagainya ya, pengemis zaman itu ya. Nah terus saya dapat uang kalau tidak salah zaman itu 340 atau berapa loh. Banyak banget. Apa 35 rupiah lah. Pokoknya begitu loh. Aku lupa itu waktu itu zaman semono itu. Nah, ada seorang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu penjual di pasar jual itu bilang begini. Ora janjane iki dino iki kok akeh temen wong sing maksudnya pengemis ya akeh, dan ya akeh, gelandangan ya akeh. Tumben gitu. Sampai aku batinku ya mesem gitu ya. Ternyata apa? Itu adalah istilahnya untuk penjiwaan. Jadi ya, metode untuk bagaimana cara menjiwai kita berperan itu harus seperti itu. Jadi harus betul-betul total. Jadi waktu itu tolok ukur istilahnya kalau dalam pelajaran itu ada penilaiannya seberapa berhasil adalah bagaimana misalnya kita dapat uangnya. Gitu. Iya, jadi misalnya saya pengemis ya, saya pengemis, Mbak Tia pengemis, saya dengan Mbak Tia dapat banyak mana, gitu loh. Misalnya dapat saya, oh berarti secara peran, secara penghayatan lebih bagus, itu kayak gitu lah. Ini kan metode-metode yang waktu itu di luar pikiran orang, gitu loh maksudnya, di luar pikiran orang. Kayak kok kayak gini, ternyata begitu caranya guys.
Sehingga ya itu tadi satu hal-hal yang kadang-kadang di luar pemikiran orang dia sudah lakukan. Itu tahun berapa Mas? 86 kalau nggak salah. 86 ya. Nah, Mas Alex ini mulai aktif lagi di karate itu Ya. kan dari tahun 2003 ya Mas atau 2000? Ya 2002. 2002. Ya. Terus ketemu sama saya tuh 2003. Ya. Nah, metode latihannya itu sama Mas. kalau jenengan pada waktu itu 86 itu kan untuk seni peran. Iya betul. Nah, kalau di karate itu lebih ke mental. Minta oh ya. Gitu. Jadi memang anak-anak didiknya Mas Alex itu disuruh memang jadi pengemis gitu Iya. loh. Jadi pengemis dan ini lor yang harus di jenengan tahu, Dian itu juga kayak orang gila. Pakai daster compang camping, mukanya itu hitam-hitam gitu, rambut dikuncir kayak orang gila itu masuk Indomaret. Itu yang Dian. Kalau Ya. ada anak-anak itu juga itu ngemis, Ya. orang bawa uang 14.000. Makanya gini, aku tuh juga waktu itu tuh aku nggak dapet Mas, Ya. aku nggak dapet karena mungkin dinilai aku mentalnya sudah bagus ya. Jadi aku nggak dapat latihan itu, yang dapat tuh anak-anak. Dari situ aku melihat setelah anak-anak melakukan metode itu mentalnya jadi gitu loh. Iya, betul. Dalam kehidupan keseharian juga anak-anak itu berani tampil. Di keluarga juga anak-anak Iya. kan ada yang kalau di keluarga kan lebih pendiam apa Iya. itu lebih bisa tampil, terus pada saat bertanding itu Iya. jadi Iya. gregetnya itu jadi beda gitu loh. Betul. Jadi di samping kalau di kami itu untuk seni peran Iya. itu jelas penghayatannya. Tapi satu hal yang tidak lupa dan ada benang merahnya itu sama mental. Iya. Tapi kalau tidak salah ingat loh. Jadi waktu itu ada Susri Handayani itu ya, sekarang pelukis luar saya loh, Mbak Susri hai. Terus ada Yitno kalau nggak salah yang sekarang kepala SMA 1 Salatiga itu waktu Iya, itu. pernah. Dan kalau nggak salah ingat loh ya, kayaknya Mas Yitno itu loh. Mas Yitno yang waktu itu karena nggak kuat mentalnya itu akhirnya mundur. Jadi nggak berani terjun ke pasar Johar. Kalau tidak salah Mas Yitno, coba nanti konfirmasi kalau ketemu ya gitu ya. Alhamdulillah pada sukses di bidangnya masing-masing ya, salah satu itu. Jadi bagaimana kita untuk bisa menghayati kehidupan, terus kita harus berani dan kuat mentalnya itu. Yes. Latihan-latihan seperti itu secara tidak sadar saat ini bisa apa ya, ada semacam hasilnya gitu. Oke, memang ini Mas, apa yang saya rasakan sendiri itu beliau tidak pure melatih bela diri, tetapi bagaimana kita itu menjalani hidup Ya, gitu loh. betul. Kadang itu di luar nalar memang ki ngopo to kon opo to anak-anak gitu loh. anak-anak yang belajar karate atau bela diri di tempatku itu juga tak suruh ke kuburan. Iya, ngambil tanah kuburan, Ya. ngambil ukur mayat itu, Ya. bambu ukur mayat Ya. itu terus. Latihan mental. Ya, terus tahapnya itu ada 3. Yang pertama itu disuruh masuk kuburan dari jam 1 sampai subuh jam 4, jam 4 lah itu. Terus yang kedua itu ngambil ukur mayat itu bambu, terus disuruh dibawa tidur di koloni di sampingnya itu. Yang ketiga ambil tanah kuburan. Ya itu pada diteror. Iya. Diteror ya, diguncang-guncang Iya. itunya, jendelanya ada, katanya itu malam-malam di luar jendela ada suara rame-rame kayak gitu. Coba Kang Ali masih ingat nggak? Jadi waktu itu kita udah mau lulus kalau nggak salah. Terus kita ngelatih di SMA 5 kalau nggak salah. Terus kita ke Medini, Gunung Medini. Ya. Itu ingat nggak tuh? Ingat. Yang Medininya luar biasa. Itu pengalaman saya naik gunung dan sekali itu saja toh. Ke Ungaran. Ya, dan di sana itu membawa anak-anak SMA yang di ekstra teater kalau nggak salah itu. Lah di situ ya itu tadi kita mencoba untuk bisa menghibur warga dengan tampilan seadanya, sehingga saya waktu itu dia nggak tahu kalau saya punya bakat nulis pakai koran, saya tulisan judul teaternya begitu, pada terheran-heran gitu ya. Wah,
Jebul kok iso nulis deh. Oh ya, itu. Jadi kenangan-kenangan yang apa ya, terlintas gitu ya. Saat ini saya teringat ketemu gitu. Wah, demi ora aku batin yang ini kok gunung sabunine mbok parah niki. Waduh, loh, sampai apa kemulan berapa gitu ya. Astagfirullah, aku ora kuat ngono gitu. Itu juga pengalaman yang mengesan dengan Kang Alet itu. Jadi ngalah itu terus DJ apa siapa salah satunya pokoknya anu murid itu ya pokoknya ada lah gitu sing bocahnya manja itu ya seperti itu ya iya jadi disuruh tampil disuruh apa yang sudah didapat ditampilkan di warga gitu. Jadi betul-betul explore pada alam, explore pada masyarakat gitu. Berarti intinya Mas Alek itu termasuk orang yang dalam hidup jenengan ini ya berpengaruh besar gitu. Ya sampai jujur kakak saya yang di Jepara itu bangga dengan saya sekaligus kecewa. Jadi setelah saya belum lulus, saya kan udah GTT di SMA. Nah waktu itu saya untuk kepenulisan ada lomba penulisan naskah tingkat Jawa Tengah DIY. Terus saya juara 1 gitu ya, juara 1. Tapi yaitu tadi sikap yang minimal dari tampilan itu rambutnya kan saya gondrong sehingga waktu itu sebetulnya kalau tidak ada tampilan yang senyentrik gitu ya mungkin saya sudah bukan di SMP, saya di SMA ngajarnya sebab saya udah ngajar di SMA GTT terus sudah diusulkan ke sana ke Jawa Tengah waktu itu kan penempatan karena ya ada salah satu wakil kepala sekolah kan 4 wakilnya itu yang tidak suka dengan sikap saya, maksudnya tampilan gitu. Padahal ada Pak Abu Bakar almarhum, terus Mas saya itu bangga dengan saya. Jadi walaupun selelean tapi sembodo mendirikan teater di sana, gitu ya. Di SMA sampai saat ini masih ada teater Sukma, Mas Haris Ma'ruf, halo, yang sekarang dosen Wisula itu murid-murid saya di sana dan banyak sekali yang masih itu ya sikap celelean seperti itu terbawa niru ada hikmah misalnya dulu SMA buat ngapa ibu biar aja semua itu sudah diatur sama Gusti ya. Ya itulah. Jadi kalau kita mengenang itu kayaknya kalau semalam kita ngobrol nggak akan habis. Nggak ada habisnya. Dan biasanya memang bermalam-malam kayak gini, Dan biasanya kalau orang-orang teater, orang-orang seni kan apa ya, wongnya celelean itu tadi. Kadang kalau kita ngangkring, kalau sekarang ngangkring, kalau dulu ya di warung gitu ya. Nah, sama polisi tuh ditanya, kamu polisi Indonesia ya? Orang semua tidak belas gitu. Mungkin saya ini aku ngomong orang wani kayak gitu, tapi zaman semua ya kali ya, wani malah ngomong kayak gitu. Jadi tentara ya, kamu tentara Indonesia ya? Artinya dengan ada sinis, dengan ada kayak gitu. Ya ini, sing ngajari gitu. Itu supaya banget benar. Aku itu dulu dari GTT dikeluarkan. Itu salah satunya karena rambut. Aku pakai kalung, jadi rambut gondrong, pakai kalung. Ini baju tak lepas. Iya, zaman dulu kan gaya gitu. Panggil sama kepala sekolah. Kamu harus jadi contoh. Masa guru jadi contoh jelek bagi muridnya. Terus aku tanya begini. Saya itu di sini yang dipakai ilmunya apa yang dibeli kebebasan saya? Enggak bisa jawab. Kalau yang dibeli kebebasan saya, gaji GTT saya tidak cukup. Aku nggak terima jadwal. ya memang itu ya. Jadi orang-orang yang mungkin memahami dalam bersikap seniman bisa menerima kita dan bangga. Termasuk waktu itu saya masih aktif nulis kan. Jadi setiap minggu pasti tulisan saya waktu saya GTT masih muncul. Itu wakil kepala sekolah saya Pak Abu Bakar itu bangga banget. Jadi ditunjukkan pada iki loh generasi muda kayak gini gitu. Apalagi pas juara itu seneng banget. Tapi ada satu yang caranya pola hidupnya harus yang sing halus, rapi, sing iku nggak peduli prestasi gitu. Gitu. Kepala sekolahku dulu juga nggak peduli kamu mau nulis di koran mau nulis di mana tetap aja kalau jadi guru kayak gitu. Tapi ya di satu sisi untuk anak-anak waktu itu bangga dengan saya punya
punya guru yang punya prestasi dan seperti itu gitu. Loh, waktu itu aku jadi guru GTT itu juga favorit loh. Lah iya, anak yang gitu. kelasnya tidak tak ajar Ya, itu Mary, iya, Mary ya, diajar balik aja malah jadi kacau. Ya itu, ya saya baca banget lah kenangan-kenangan itu. Ya itu tadi teman-teman. Kalau kata Mas Divyo itu kalau diceritakan ngobrol semalam tuh gak ada habisnya ya Mas. Nah ini sedikit biar sedulur semua juga tahu. Jadi basicnya Mas Alex itu nggak hanya pendaki gunung, nggak hanya setan gunung ya Mas, tapi juga melatih teater dan bela diri. Nah itu. Betul, artinya apa? Dan itu menjadi jejak-jejak yang tidak terlupakan dan tidak terhapuskan, khususnya untuk alma mater. Siapapun yang masuk teater SSI Semarang harus dan pasti akan mengakui tokoh-tokoh ya. Jadi setiap apa ya periode itu kan ada tonggak-tonggaknya lah gitu ya. Jadi kalau saya katakan seperti ada Mas Fahrudin yang rektor UMP waktu itu, tapi sekarang kayaknya sudah punah. Terus ada Mas Aslam gitu ya yang sekarang di Kendal. Terus periode berikutnya ada Kang Alek. Terus periode berikutnya ada siapa? Mas Ahyar, siapa itu yang tokoh-tokoh yang sekarang sudah itu banyak sekali. Ada tonggak-tonggaknya. Ya inilah salah satu. Nah saya itu ya walaupun hanya sekedar penggembira seperti itu, tapi merasa bangga juga loh. Aku pernah bareng. Termasuk Seti itu adik angkatan. Kalau aku cemburu banget kemarin, masa sih tekannya adiknya dhisik deh. Ya soalnya kan cewek. Ya ngono lah. Kayak gitu masa sih Itu enggak begitu. Ini karena dia itu milih tinggal di tempat yang pelosok. Aduh, Aku itu kesini tuh kesasar-sasar. Muter-muter. ya pokoknya itulah, pokoknya terima kasih banget, aku jujur bangga banget dan merasa bersyukur banget sih ketemu itu ya, dalam tanda petik dengan satu tokoh yang saya anggap guru saya, kakak saya, sahabat saya, ya termasuk istilahnya idola saya begitu ya, bisa ketemu lagi dengan sosok yang kalau bukan hanya saya sekampus kalau nggak salah itu akan menjulukinya dia sing punya nyawa cadangan atau nyawa serot. Ya, sebab waktu itu dari tiga orang berapa ya? Tiga orang yang selamat dan pulang hanya ini pas penjagaan gunung. Oke, itu istilahnya sejengkal atau sedikit kejujuran, bukan cerita kejujuran yang kami ungkap. Banyak banget sebetulnya yang ingin kami ungkap, tapi ya itu tadi lah kayaknya orang cukup waktu bisa berani. Intinya ya Mas Divyo, intinya jangan melihat casing ya. Betul. Tapi lihatlah bagaimana orang itu bisa memberi warna dalam kehidupan orang-orang di sekitar gitu. Berarti kamu nggak boleh lihat Diki Wompong. Itu aja sedulur semua video kali ini. Tetap tonton terus Diah Tomblok Channel. Dan tidak bosan-bosan ini aku mengingatkan, ditunggu masih sampai hari Minggu untuk giveaway 5.000 subscriber Diah Tomblok Channel. Ya. Dijawab kenapa sedulur semua subscribe Diah Tomblok Channel. Terima kasih semuanya. Salam lestari.